Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di vlog kita, di channel kita. Eh, saya kali ini mau ngebahas tentang masih di seputar dunia EV gitu ya, dunia electric vehicle. Kita masuk ke elektrifikasi lah ya, gitu ya sekarang ini. Jadi gini teman-teman, kemarin itu ya banyak banget japrian yang masuk ke saya, terus lewat komen YouTube juga gitu. Bahkan ada yang direct message ke Instagram gitu atau Facebook gitu ya. Tapi memang gini sih, memang pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak dari teman-teman baru nih, teman-teman saya baru yang saya kan tergabung di komunitas mobil elektrik gitu ya. Itu ada baru nih, jadi kebetulan saya punya mainan baru dan akhirnya punya saudara baru baru dan yang mereka saya lihat baru banget masuk ke dunia elektrifikasi, terutama ke mobil EV gitu ya. Nah akhirnya berulang lagi nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini, akhirnya berulang lagi yang dulu waktu kita di komunitas sebelumnya, yaitu juga sudah banyak kita jabarin. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah sering ikutin vlog kita, mungkin bisa ngeliat konten-konten kita sebelumnya sih sebenarnya udah ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya buatin singkatnya aja gitu ya. Karena banyak banget nih teman-teman ya. Saya mau bahas kali ini dua poin yang sering ditanyakan ya. Pertama adalah, Om, kalau kita bicara mobil listrik kan kita nggak ngomongin cuma sekedar mobil listriknya aja, tetapi kan kita juga harus infrastruktur ekosistem charging stationnya dan segala macamnya. Tapi nggak ngomongin masalah di SPKLU-nya, tapi kita lebih ke arah ke rumah dulu deh ya. Jadi bagaimana sih kita membangun infrastruktur charger mobil listrik itu dari rumah dulu deh. Karena dari sini aja banyak yang nggak paham teman-teman. Banyak juga yang masih kebingungan gitu ya. Saya maklumi karena mereka baru beralih dari mobil engine gitu ya menuju ke mobil listrik lah ini gitu. Nah, dua pertanyaan, bagaimana caranya saya mau pasang baru KWH meter? Karena kalau kita mau pasang sistem charger mobil listrik ya pasti kita harus punya listrik yang support kan di rumah kan. Nah teman-teman banyak banget yang tanya, Om gimana sih ini prosedurnya untuk pasang listrik KWH baru atau mau tambah daya atau apapun lah. Ini banyak pertanyaan teman-teman. Yang kedua adalah, Om saya kok katanya kalau mengecas mobil listrik itu dapat subsidi ya. Jadi ada yang namanya subsidi kalau potongan lah atau diskon gitu ya dari malam 30% sampai ke dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi gitu ya. Jadi saya mau terangin gini teman-teman. Pertama ya, saya mau bahas dua ini aja biar gak lama-lama videonya. Yang pertama adalah bagaimana sih langkahnya kalau kita mau pasang KWH baru gitu ya. Pertama gini teman-teman. Menurut pengalaman saya gitu ya, memang benar pihak ATPM itu misalkan teman-teman beli mobil listrik misalkan Hyundai, Wuling atau misalkan MG atau Omoda gitu ya. Pasti setiap ATPM itu akan menyertakan paket di dalam pembeliannya itu adalah pemasangan wall charger. Tapi biasanya dia punya vendor. Jadi ATPM itu punya vendor, nah vendornya ini nanti yang akan bantu masangin gitu teman-teman. Mungkin dia juga bisa membantu berkoordinasi dengan pihak PLN kalau kita misalkan pengen pasang baru atau kita pengen tambah daya, mungkin bisa juga lewat vendor itu. Tetapi pengalaman saya di komunitas-komunitas sebelumnya, terus di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, di kasus-kasus orang sebelumnya gitu ya. Kadang vendor ini, ya mohon maaf, kadang-kadang tidak solutif juga gitu. Tidak solutif itu maksudnya bisa aja solusinya mungkin tercapai. Misalkan dia bantu untuk ke PLN untuk bernegosiasi pasang baru dan segala macam. Tapi dari segi harga tidak jadi solutif buat teman-teman yang pengen pasang. Terlalu mahal misalkan gitu ya. Atau jadi aji mumpung atau apapun, saya nggak ngerti lah gitu ya. Tapi yang jelas keluhan-keluhan itu ada gitu. Nah keluhan-keluhan itu ada. Nah, saya sih sebenarnya akhirnya tuh punya berkesimpulan gitu ya, dengan banyaknya kasus di teman-teman sebelumnya yang pada mau pasang baru, saya punya metode. Memang kalau mau simpelnya teman-teman ya, simpelnya itu kita nggak bergantung dengan vendor yang ATM kasih, karena memang ATPM kasih itu kan hanya untuk pasang wall chargernya aja gitu, instalasi wall chargernya udah.
tapi dia nggak tahu bagaimana KWH meternya, karena kan tetap aja dia harus bergantung dengan PLN juga gitu ya. Nah jadi saran saya kalau buat teman-teman yang pada mau pasang baru, karena memang kebutuhan mobil listrik itu kan sekitar 7.700 watt gitu ya. Jadi teman-teman harus pasang baru 7.700 watt di rumahnya, itu wajib gitu ya. Untuk wall charger itu 7.700 watt. Nah pertanyaannya gini, kita udah tahu bahwa kebutuhan kita 7.700 watt. Ada dua pilihan kan, apakah kita mau pasang baru atau kita mau tambah daya. Kalau tambah daya, jelas memang kita akan bercampur dengan konsumsi kebutuhan rumah tangga kita. Tetapi kalau pasang baru, udah jelas kita hanya mengkhususkan KWH meter baru itu untuk mobil listrik aja. Memang better, yang terbaik adalah pasang baru teman-teman. Jadi pasang baru, jadi kita memang benar-benar peruntukan KWH baru itu untuk wall charger atau untuk mobil listrik aja. Oke ya, balik lagi. Bagaimana metodenya atau yang simpelnya setelah saya pelajari ya. Jadi teman-teman, langkah utama adalah teman-teman harus datang ke PLN setempat. Jadi teman-teman itu, hemat saya lebih cepat itu teman-teman datang ke PLN setempat. Misalnya teman-teman tinggal di Pasar Minggu atau cari di mana teman-teman itu PLN setempat itu di mana, teman-teman datang ke sana. Datang itu bilang bahwa kita mau daftar bikin pasang listrik baru, tapi untuk kebutuhan mobil listrik, dan kita punya program atau PLN itu punya program pasang baru itu ada namanya program Super Everyday gitu ya, atau program apapun lah yang lagi berlangsung di PLN itu, teman-teman bisa ikutin itu program itu. Karena setahu saya sampai detik ini pun PLN itu masih ada program pemasangan baru 7.700 itu hanya 850.000 teman-teman. Jadi ingat ya, hanya 850.000 teman-teman udah bisa pasang baru untuk kebutuhan mobil listrik, yaitu 7.700. Teman-teman nggak bisa pilih. Mentang-mentang teman-teman tahu kalau beli tokernya itu di atas 6.600 itu kena PPN, teman-teman maunya pasang baru tapi 5.500 aja, ngakalin. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus ikut program yang 850.000 itu ya harus 7.700 gitu ya. 7.700 itu kan untuk kebutuhan mobil listrik ya pas kan, karena memang biasanya wall charger itu 30 ampere atau 7 kW lah gitu. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman baiknya adalah datang ke PLN setempat, bilang mau pasang PLN baru, KWH baru untuk kebutuhan mobil listrik, mau ikut program yang 850.000. Entah nama programnya itu apa, apakah masih Super Everyday atau Super apa, saya nggak tahu. Yang jelas teman-teman ikut program itu, dan itu semua pasti bisa, nggak mungkin enggak, karena ini program pemerintah teman-teman. Jadi ada program itu tetap gitu ya. Untuk yang nama daya juga ada programnya, kalau nggak salah sampai ke 11.000 dari berapapun itu, kalau nggak salah sekitar tambah hanya 1,5 juta aja, itu juga bisa. Tapi saya lebih arah ke yang pasang baru dulu nih ya. Jadi gini teman-teman, kalau pasang baru tadi udah jelas, teman-teman datang ke PLN minta formnya untuk pasang baru. Nanti ada syaratnya teman-teman. Syaratnya apa aja sih? Pertama adalah teman-teman harus punya mobil EV. Nah, mobil EV itu nggak mesti mobilnya udah ada, bisa aja bukti SPK atau bukti apapun lah yang menandakan bahwa teman-teman tuh emang sudah siap punya mobil EV. Nah, yang kedua biasanya akan dimintakan sertifikat SLO dan NIDI teman-teman. Jadi sertifikat layak operasi, dan itu teman-teman harus punya gitu. Nah, kenapa sih, latar belakangnya apa sih SLO dan NIDI itu? Jadi begini teman-teman, singkatnya gini. Yang namanya PLN itu kan hanya penyedia listrik aja, sementara yang membangun infrastruktur di rumah, misalkan saya punya rumah baru itu kan perlu diinstal kan, saklarnya, lampunya, jalur-jalurnya, segala macamnya, itu kan bukan pihak PLN. Yang pasang bisa jadi tukang rumah kita, tukang bangunan gitu kan, kita suruh pasang, dia ngerti sedikit dan segala macamnya. Itu rumah kita pasang instalasi baru, itu kan harus disertifikasi. Layak nggak sih ini instalasi rumah Anda tuh layak apa tidak, sudah benar atau tidak, sudah standar atau tidak. Nah, siapa yang mensertifikasi itu? Vendor PLN. Jadi PLN punya vendor, dia gitu ya, punya list vendor. Nah, vendor-vendor ini yang berhak mengeluarkan sertifikat layak operasi tadi, SLO dan NIDI tadi teman-teman. Jadi saya punya rumah, sudah saya instalasi dengan tukang saya mau pasang baru, sebelum KWH itu dipasang sama orang PLN, distandarisasi dulu, disertifikasi dulu, seolah seperti itulah ya. Nah, jadi kasus kita itu adalah bahwa teman-teman harus daftar ke PLN, setelah itu syaratnya punya mobil EV dengan syarat-syarat apalah terserah, STNK kalau mau udah keluar unitnya gitu ya. Terus sama SLO dan NIDI tadi gitu, sertifikat layak operasi tadi itu ya. Nah, biasanya
sertifikat layak operasi ini memang yang teman-teman bisa nggak ngerti kemana ngurusnya, suka tanya aja ke mana, ke PLN gitu ya. Pak, saya untuk ngurus SLO dan ID ini kemana ya? Biasanya pihak PLN itu nanti di kantor itu dia akan kasih, bisa jadi 10, kadang-kadang saya dulu 10 vendor. Ini Pak, ada nomor teleponnya, PT ini, PT ini, PT ini. Nah, kita suruh telepon aja, yang mana aja teman-teman telepon bahwa kita mau ngurus SLO dan ID, cari harga yang termurah. Kadang-kadang soalnya beda-beda, di wilayah sini kadang SLO dan ID itu cuma 600.000, SLO-nya 300.000, NIDI-nya 300.000. Ada juga yang di daerah sini 1 juta. Jadi saya nggak tahu teman-teman, tapi biasanya di bawah 1 juta lah. Intinya ya paling nggak 1 juta lah maksimum lah untuk SLO dan ID. Biasanya begitu pengalaman teman-teman di komunitas saya sebelumnya, di komunitas listrik ya. Nah, jadi teman-teman itu harus punya. Nah, bagaimana caranya tadi ya? Minta nomor telepon rekanannya si PLN itu. Siapa aja si vendornya, Pak? Saya mau telepon. Cari aja harga yang termurah, yang mana. Setelah sudah teman-teman dapat sertifikat itu, ya sudah bisa dilampirkan ke formulir untuk pemasangan baru. Teman-teman bayar 850.000 aja, paling ya ada PPN gitu lah ya, sama mungkin ada token ya, nilai token yang harus dibeli misalkan sebesar 50.000 atau 100.000, ya paling anggap aja tadi 850.000 tambah pulsa dan segala macamnya, anggap aja 1.100.000 deh atau berapa lah gitu ya. Nah, itu paling biayanya segitu aja teman-teman. Nah, dari situ biasanya nanti akan dijadwalkan ke rumah, dipasang dan segala macamnya. Itu seperti itu teman-teman. Nah, memang jujur ada juga yang teman-teman itu lewat PLN Mobile gitu ya, dalam aplikasi dia mau pasang baru segala macam. Itu bisa juga, tetapi biasanya pengalaman kita tuh lebih lama. Bisa nunggu responnya dulu, kita telepon call center 123 dan segala macam, itu biasanya lama banget. Jadi saya kasih cara yang efektif, kalau bisa teman-teman langsung datang ke PLN. Setelah itu ya tadi daftar, bilang kita punya mobil listrik, kita mau pasang baru, ikut program Super FDD yang 850.000. Setelah itu sertifikat SLO-nya teman-teman harus urus juga. Kalau nggak ngerti caranya, minta nomor telepon vendornya sama PLN. Biasanya suka dikasih banyak, nanti teman-teman telepon. Nah, syaratnya apa aja? Biasanya syaratnya untuk disertifikasi itu teman-teman harus punya wall chargernya atau socket boxnya, biasanya begitu. Kalau belum punya wall chargernya, biasanya socket boxnya dulu juga boleh, biasanya begitu teman-teman. Jadi kan logikanya gini, apa yang mau disertifikasi kalau kita nggak ada wall chargernya, kita nggak punya socket boxnya, apa yang mau disertifikasi kan gitu logikanya kan. Listrik rumah kita kan udah jalan gitu kan. Sementara ini kan yang mau disertifikasi itu adalah yang baru. Misalkan kita pasang socket box, kita pasang wall charger, dilihat socket boxnya itu proper nggak, kabelnya dan segala macamnya. Jadi sebenarnya begitu teman-teman. Walaupun jujur tanda kutip ya, di lapangan kadang-kadang ya tidak dicek juga, cuma sekedar formalitas saja. Oke, mau dipasang di mana Bu, alamatnya mana, ininya mana, oke saya keluarkan sertifikasinya. Intinya sih kita tahunya dapat sertifikat aja lah intinya gitu ya. Jadi kalau udah keluar SLO dan ID-nya, ya udah lampirkan ke pemasangan baru, teman-teman bayar ke PLN. Setelah itu pasti dalam waktu 1-2 hari pasti dipasang teman-teman. Sesimpel itu ya, semudah itu sebenarnya masang itu. Jadi ada beberapa yang ngandelin PLN Mobile, emang bisa aja cepat kebenaran, tapi lah kadang-kadang pengalaman saya itu teman-teman lamanya bukan main kalau lewat begitu. Saya juga nggak tahu. Jadi ini saya kasih tahu cara yang cepatnya. Oke ya, itu close ya. Yang kedua teman-teman, yang kedua itu perihal masalah banyak yang bilang masalah subsidi jam 10 sampai jam 5 pagi dan segala macamnya. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman mau dapat program itu, teman-teman harus didukung sama chargernya. Chargernya itu harus yang support dengan OCPP. Jadi kalau chargernya nggak support OCPP, ya gitu ya, itu nggak bakal bisa juga teman-teman. Jadi nggak bisa karena dia harus berinteraksi dengan servernya PLN. Nanti dari situ baru bisa teridentifikasi lah bahwa kita pemakainya berapa, diskonnya berapa dan segala macam. Nah, bagaimana teknisnya? Pertama tadi jelas saya tadi bilang bahwa chargernya harus support OCPP. Yang kedua adalah sepengetahuan saya pernah nanya dulu itu KWH meternya nggak mesti KWH meter baru. Jadi mau pasang baru mau menambah daya mau KWH meternya yang model muter-muter masih pakai piringan gitu, nggak ada masalah selama ID pelanggannya terdaftar PLN, itu bisa teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Setahu saya seperti itu yang pernah saya bicara dengan orang pihak Aleora ya. Nah, yang ketiga adalah teman-teman harus tahu juga bahwa yang ngurus itu adalah pihak dari Aleora. Nanti Aleora akan berkomunikasi dengan pihak PLN pusat. Jadi misalnya saya punya charger nih,
charger udah saya pasang, saya support OCPP, OCPP-nya itu nanti biasanya akan terhubung dengan router. Jadi syaratnya lagi teman-teman harus punya internet di rumah. Nah, teman-teman harus punya internet di rumah. Kalau nggak punya koneksi internet ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi setelah teman-teman tadi syaratnya punya chargernya yang support OCPP, terus kedua ya yang jelas teman-teman punya ID pelanggan yang terdaftar gitu ya. Baik tadi itu mau token, mau apa namanya yang piringan yang prabayar gitu, terus atau tambah daya itu nggak ada masalah. Pokoknya punya ID pelanggan yang terdaftar, intinya itu. Yang ketiga adalah teman-teman nanti akan punya internet, punya jaringan internet itu dulu gitu. Nah itu 3 itu patokannya. Oke, setelah teman-teman semua itu punya, nanti itu biasanya pihak Aliora yang akan pasang teman-teman. Yang setting routernya, setting komunikasi antara dari wall charger kita tuh menuju ke servernya PLN, itu semua pihak Aliora. Nanti dia akan berkoordinasi dengan pihak PLN gitu ya. Nah, biasanya gimana sih sistem cashbacknya atau potongannya Om gitu kan? Jadi begini teman-teman. Biasanya nanti teman-teman itu kalau yang namanya sudah didaftarkan hari ini datang ya orang Aliora, disetting sama Aliora, itu biasanya butuh aktivasi 2 kali 24 jam. Jadi nggak langsung disetting langsung aktif. Biasanya itu 2 kali 24 jam. Jadi teman-teman nanti akan dikomunikasikan ke server. Biasanya suruh nunggu 2 kali 24 jam. Nanti kalau sudah pasti akan dikasih tahu bahwa ID pelanggan kita, wall charger kita tuh udah bisa dipakai terhubung ke servernya PLN untuk bisa buat charging lah gitu, yang dapat fasilitas diskon tadi. Nah, sistem diskonnya itu bagaimana sih untuk dapetinnya? Pertama adalah kalau teman-teman sudah diaktifasi, tambahan ya, tentunya untuk mengaktifasi itu teman-teman harus punya aplikasi PLN Mobile atau Charge In. 2 ini teman-teman harus punya aplikasi Charge In atau aplikasi PLN Mobile. Karena apa? Karena ID pelanggannya atau akunnya si teman-teman ini akan didaftarkan juga. Jadi akan didaftarkan juga di servernya PLN. Jadi teman-teman wajib punya aplikasi ini. Nah, oke, baik lagi tadi, bagaimana sistem diskonnya? Jadi gini teman-teman, diskonnya itu teman-teman nanti harus ngecasnya ya. Syaratnya jam 10 malam sampai jam 5 pagi, itu syarat pertama. Yang kedua, melakukan chargingnya nggak bisa lewat kartu. Paham ya? Teman-teman punya wall charger, teman-teman kan pasti ngetap aja kalau biasanya di rumah gitu kan, ngetap, udah dia langsung ngecas. Nggak bisa, kalau teman-teman ngetapnya lewat kartu, itu nggak dihitung dapat diskon. Jadi nggak dihitung dapat diskon potongan 30% tadi. Jadi teman-teman harus lewat aplikasi PLN Mobile atau lewat Charge In. Nanti di Charge In itu ya, coba saya bantu buka ya Charge In. Di Charge In itu teman-teman nanti ada pilihan barcode gitu ya. Nah, jadi kalau udah teraktivasi teman-teman ada pilihan barcode seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini kan aplikasi Charge ada barcode ya. Nah, barcode ini kalau teman-teman klik ya, teman-teman klik, nanti akan muncul itu seperti ini. Seperti ini teman-teman, ada pilihan nih. Di sini ada SPKU yang biru atau home charging ya. Nanti teman-teman pilih yang home charging. Karena akun kita sudah teridentifikasi, sudah terdaftar di servernya PLN di pusat sana, itu otomatis kalau kita home charging, barulah di situ kebutuhan KWH yang muncul di jam itu baru akan dihitung. Reportnya tuh misalkan di charger wall charger kita tuh, kita ngecas mobil itu misalkan 30 kW. Nah, dan 30 kW itu hitungannya dikali rupiahnya berapa, baru dapat 30%-nya teman-teman. Nah, 30%-nya itulah sebagai diskonnya. Paham ya teman-teman ya? Jadi harus lewat aplikasi PLN Mobile untuk nge-chargernya, nggak bisa lewat kartu gitu ya, lewat tap kartu RFID. Jadi teman-teman harus lewat PLN Mobile atau lewat Charge In aplikasinya ya. Nah, terus kapan dapat cashbacknya? Cashbacknya itu nanti di akhir bulan teman-teman. Jadi dia ada hitungan sendiri, misalkan contoh gini ya. PLN itu standarisasinya itu setiap tanggal 28. Jadi dia misalkan pakai tanggal 27, misalkan satu bulan 27 bulan Januari misalkan. Di 27 bulan Februari itu dia pembukuan kan, dihitung pemakaiannya berapa, 28 itu disampaikan gitu ibaratnya lah. Nah, nanti di setiap akhir bulan teman-teman tuh dapat notifikasi. Contoh ya, sebentar. Saya cari. Dapat notifikasi seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh ya. Nih, misalkan periode, ini dia akan jelas ini periode total konsumsi energi yang saya pakai buat ngecas itu sebanyak ini 336,99 kW ya gitu ya. Nah,
diskon saya untuk diskon home charging di sini tulisannya diskon home charging ya. Diskon home charging sebesar 171.000 sekian lah. Gitu ya, 171.000 sekian. Nah, ini bukan jadi duit teman-teman, tapi jadi token. Jadi token ya. Di sini ada langsung ada kalau kita beli token kan dapat berapa nomor atau digit ya. Ini dapat digit token nih. Nah, digit token ini yang harus dimasukin nanti ke mesin KWH-nya gitu. Kayak kita beli pulsa token lah gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi setiap bulannya nanti kita akan dikasih kayak notifikasi gitu bahwa kita pakai sudah 336 kWh gitu selama 1 bulan ini menggunakan mobil listriknya buat melakukan pengecasan. Setelah itu diskonnya adalah sebesar 30%, itu misalnya 171 tadi. Tapi dia langsung bawahnya itu dikasih kode token gitu teman-teman. Jadi untuk tokennya itu dimasukin lagi ke dalam KWH meter. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang prabayar yang sifatnya meteran itu meteran manual gitu ya, yang masih pakai piringan gitu, yang bulanan lah ya, itu akan dipotong di bulan berikutnya teman-teman. Misalkan sekarang dapat 171, berarti nanti di bulan berikutnya itu teman-teman akan dipotong. Misalkan biasa 1 bulan itu teman-teman bayar listrik 1 juta, ya dapat potongan 171, nanti cuma bayar 900 aja. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi bukan berarti cashbacknya seperti apa, banyak yang tanya, bingung. Jadi semua itu nanti sudah terintegrasi di dalam PLN Mobile atau aplikasi Charge In teman-teman. Jadi hanya begitu aja. Semoga ini menjawab lah teman-teman ya. Saya batasin 2, saya benar mau pergi nih, teman saya udah ngasih tahu ayo berangkat. Saya kebetulan mau jalan. Intinya itu ya, 2 itu tadi. Pertama adalah sesimpel itu untuk pasang baru gitu ya. Teman-teman lebih baik better datang aja ke PLN setempat gitu, bilang mau pasang baru, terus segala syarat-syaratnya penuhin aja, ikutin aja dari syarat punya mobilnya, bukti punya mobilnya, sama SLO dan ID gitu ya. SLO dan ID gimana ngurusnya? Tadi tanya lagi ke PLN, mana Pak vendor yang biasa mensertifikasi itu? Biasa dia akan kasih list. Teman-teman bisa telepon, biasanya biayanya kurang lebih sekitar 1 jutaan ke bawah lah ini gitu. Tapi biasanya teman-teman tuh 600.000 aja biasanya. Tapi saya nggak tahu kan beda-beda ya, wilayah itu beda-beda. Setelah sudah semuanya diurus, teman-teman bayar 850.000 itu teman-teman akan dipasang. Dan setahu saya tidak ada biaya-biaya survei, biaya-biaya kabel SR-nya lah, bayar lagi itu nggak ada teman-teman. Kita nih udah praktisi, udah sering saya tuh, dan teman-teman udah pada sering juga pasang. Jadi nggak ada tuh biaya kabel itu suruh bayar lagi, ini nggak ada. Saya pasang ya nggak ada gitu loh. Kecuali mungkin ada kalau misalkan panjang banget, standarisasinya dapat misalkan cuma 25 meter atau 35 meter, tapi ini lebih misalkan ya, mungkin aja ya teman-teman ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas harusnya kalau masih normal-normal aja nggak ada gitu teman-teman ya. Setelah itu membahas yang tadi, yang masalah OCPP tadi ya, charger OCPP memang bisa disetting sama pihak Aleora nanti. Teman-teman siapin tadi syarat-syaratnya, punya internet di rumah, terus jelas ID pelanggan teman-teman juga harus terdaftar bagus. Terus yang ketiga ya punya charger yang memang support dengan OCPP. Bagaimana mekanisme diskon-diskon segala macamnya seperti tadi yang saya udah jelasin, bahwa nanti setiap bulan teman-teman setelah sudah diaktifasi, sudah terkoneksi di PLN Mobile, baru setiap bulan akan dapat notifikasi bahwa kalau teman-teman yang sifatnya token ya akan dikasih tahu pemakaian home charging Anda ini sebesar sekian, dan akan di cashback sekiannya itu berupa token, Anda bisa masukin lagi. Kalau yang prabayar yang masih putar-putar gitu, itu yang bulanan teman-teman nanti akan jadi potongan gitu, biaya 30%-nya itu berapa akan jadi potongan di tagihan bulan berikutnya. Paling begitu teman-teman ya. Semoga ini menjawab buat teman-teman semuanya. Yang jelas semudah itu, harusnya simpel gitu ya, tinggal mungkin teman-teman ya butuh effort sendiri aja untuk ngurus-ngurus sendiri sih gitu. Kalau teman-teman mau minta urusin lewat vendornya si ATPM yang masing involved aja juga bisa juga. Tapi pengalaman saya baik lagi ya, ada beberapa yang mudah, yang simple, gampang, tapi ada juga yang memang malah jadi ribet, malah solutifnya nggak dapet. Ya kadang-kadang suka begitu ya. Tapi mudah-mudahan berpikir positif aja, biar mudah-mudahan siapapun yang ngurus gampang lah buat teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, begitu aja dari saya. Semoga nggak kepanjangan, semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman semuanya.
Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.